Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI. Caimin klaim didukung masa NU-nya Pres, Gus Yahya bilang, buktikan saja. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil, stakuf atau Gus Yahya angkat bicara soal klaim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yakni Abdul Muhaimin Iskandar yang menyatakan mendapat dukungan Nahdliyin untuk maju Pilpres 2024. Gus Yahya meminta Muhaimin membuktikan klaim tersebut saat pemilu mendatang. Itu kan tinggal nunggu buktinya aja, nanti kan kita lihat pemilu hasilnya bagaimana, didukung siapa. Kata Gus Yahya di gedung PBNU, Senin 23 Mei 2022. Gus Yahya juga mengaku tak mempermasalahkan dan mempersilahkan pengumpulan para ulama. Ia justru bergurau bahwa Panglima TNI juga hendak mengumpulkan ulama. Monggo nantikan sebentar lagi Panglima juga akan mengumpulkan ulama juga, ujar Gus Yahya. Meski demikian, Gus Yahya meminta partai politik tidak menggunakan identitas NU demi kepentingan pemilu. Untuk semua partai, jadi NU itu tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini tidak sehat, kata Gus Yahya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Namun, Muhaimin memberi syarat untuk bergabung KIB, yaitu Muhaimin yang nanti diusung sebagai calon presiden. Saya siap bergabung asal capresnya saya, ujar Gus Muhaimin dalam keterangannya Minggu 22 Mei 2022. Ia mengklaim banyak dorongan dari berbagai kalangan, terutama warga Nahdliyin yang menginginkan dirinya maju sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Insya Allah, kita siap bersama-sama mensukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kita, terutama Nahdliyin dan Nahdliyat, supaya kita punya presiden yang mewakili warga Nahdliyin, tutur dia. Gus Yahya menegaskan agama khususnya Islam tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan parpol, sebab hal itu membuat NU tidak sehat. Ia menegaskan NU tidak mau menjadi alat politik parpol manapun. Saya ingin sampaikan di sini bahwa kita tidak mau, kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU, kata dia. Sementara itu terkait kabar yang menyebut merenggangnya hubungan PBNU dengan PKB, Gus Yahya menegaskan tak pernah menyatakan apapun yang bisa merenggangkan atau memberi pengaruh negatif terhadap PKB. Kita kan gak ngapa-ngapain, kita kan gak melakukan apa. Saya tidak memberikan pernyataan apapun yang katakanlah berisi negatif siapapun, apalagi PKB. Kalau ada mengatakan renggang, ya mereka yang merenggangkan diri, pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar bersama ribuan ulama dan habaib menggelar doa bersama untuk perdamaian dunia di kota Surabaya, Minggu 22 Mei 2022. Sejumlah ulama host yang dijadwalkan hadir dalam acara doa bersama tersebut antara lain Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marsuki Mustamar, Kiai Haji Nurul Huda Jasuli Ploso, Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus Lirboyo, Kiai Haji Khalil Asad Situbondo, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar Ploso, Kiai Haji Salam Sohib, Habib Alwi bin Idrus Bakil Sampang, Habib Ali Zainal Bondowoso, Kiai Haji Agus Ali Masuri Tulangan Sidoarjo, dan sejumlah ulama dari berbagai daerah lainnya di Jawa Timur. Insya Allah, ada sekitar 1.500 ulama dan habib yang hadir, terang Anik Maslacah, Ketua Panitia Halal Bihalal bersama Muhaimin, Sabtu 21 Mei 2022. Menurut dia, saat ini banyak permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Selain pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya sirna, konflik juga terjadi di berbagai negara. Kondisi yang paling panas saat ini adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina ini, kalau tidak segera diselesaikan bisa berdampak serius pada dunia. Imbasnya luar biasa. Saat ini saja ribuan warga Ukraina terpaksa mengungsi ke Eropa dan menjadi homeless. Ini menjadi persoalan dunia yang harus segera diselesaikan, ucap Cak Imin, Sabtu 21 Mei 2022. Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, konflik Rusia-Ukraina juga berdampak pada perekonomian dunia. Harga minyak dan gas misalnya, dikhawatirkan terus melonjak.
dan pasokan ke sejumlah negara terganggu sebab Rusia merupakan salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Begitu pula dengan berbagai komoditas lainnya. Hal yang paling mengerikan adalah dampak kemanusiaannya. Akan berapa ribu bahkan jutaan orang yang akan meninggal dunia jika perang tidak segera dihentikan, ucap Cak Imin.